Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember. Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang nama kecilnya adalah Ahmad Muhammad Hasan, lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 tanggal 24 Januari 1926. Beliau adalah putra bungsu Kiai Shiddiq dari ibu Nyai Hajah Zakiyah Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf Ahmad. Ditinggal abahnya dalam usia 8 tahun dan sebelumnya pada usia 4 tahun Ahmad sudah ditinggal ibu kandungnya yang wafat di tengah perjalanan di laut ketika pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi sejak usia anak-anak Kiai Ahmad sudah yatim piatu, karena itu Kiai Mahfud Shiddiq kebagian tugas mengasuh Ahmad, sedangkan Kiai Halim Shiddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Ada yang menduga bahwa bila Ahmad terkesan banyak mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya, Kiai Mahfud Shiddiq, Kiai Ahmad memiliki watak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Wawasan berpikirnya amat luas, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Kepulangan Kiai Haji Ahmad Shiddiq dari Muktamar Yogyakarta. Kiai Ahmad sakit diabetes mellitus atau kencing manis yang parah. Kiai Ahmad dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Tugasku di NU sudah selesai, kata Kiai Ahmad Shiddiq pada rombongan PBNU yang membesuknya di RSU Dr. Sutomo. Ternyata isyarat itu benar. Tanggal 23 Januari 1991 Kiai Ahmad Shiddiq wafat. Rois Am PBNU yang berwajah sejuk itu menanggalkan beberapa jabatan penting: 1 anggota DPA Dewan Pertimbangan Agung, 2 anggota BPPN Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Kiai Haji Ahmad Shiddiq dimakamkan di Komplek Makam Aulia Tambak Mojo Kediri. Di makam itu juga sudah dimakamkan 2 orang aulia sebelumnya. Aku senang di sini, besok kalau aku mati dikubur di sini saja, wasiat Kiai Ahmad pada istri dan anak-anaknya. Walaupun berat hati karena jauh dari Jember, keluarganya pun merelakannya sebagai penghormatan pada bapak yang sangat dicintainya. Kiai Haji Ahmad Shiddiq mengawali belajarnya kepada abahnya sendiri, Kiai Shiddiq bagaimana uraian-uraian sebelumnya dalam didik terkenal sangat ketat, terutama dalam hal sholat. Ia wajibkan semua putra-putranya sholat berjamaah 5 waktu. Selain mengaji pada abahnya, Kiai Ahmad juga banyak menimba ilmu dari Kiai Mahfud. Banyak kitab kuning yang diajarkan oleh kakaknya. Sebagaimana lazimnya, putra kiai lebih suka bila anaknya dikirim untuk mengaji pada kiai-kiai lain yang masyhur kemampuannya. Kiai Mahfud pun mengirim Kiai Ahmad menimba ilmu di Tebu Ireng. Semasa di Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat potensi kecerdasan pada Ahmad, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh Kiai Hasyim. Ahmad dan beberapa putra-putra kiai dikumpulkan dalam satu kamar. Pertimbangan tersebut bisa dimaklumi karena para putra kiai dipanggil Gus atau Lora atau Non, adalah putra mahkota yang akan meneruskan pengabdian ayahnya di pesantren, sehingga pengawasan, pengajaran, dan pembinaannya pun cenderung dilakukan secara khusus lain dari santri umumnya. Pribadinya yang tenang itu menjadikan Kiai Ahmad disegani oleh teman-temannya. Gaya bicaranya yang khas dan memikat sehingga dalam setiap khitobah banyak santri yang mengaguminya. Selain itu, Kiai Ahmad juga seorang kutub buku atau kutub kitab, senang membaca. Di Pondok Tebu Ireng itu pula Kiai Ahmad berkawan dengan Kiai Haji Mursyid Muzadi yang kemudian hari menjadi mitra diskusinya dalam merumuskan konsep-konsep strategis, khususnya menyangkut ke-NU-an, seperti buku Kitab Nahdliyah, Fikroh Nahdliyah, dan sebagainya. Di NU sendiri, kiprah Kiai Haji Ahmad Shiddiq bermula di Jember. Tak berapa lama Kiai Ahmad sudah aktif di kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur, sehingga di NU saat itu ada 2 Bani Shiddiq, yaitu Kiai Ahmad dan Kiai Abdullah kakaknya. Bahkan pada konferensi NU wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing, dan selanjutnya Kiai Ahmad Shiddiq muncul sebagai ketua wilayah NU Jawa Timur. Tetapi Kiai Ahmad merasa tidak puas dengan kiprahnya selama ini. Panggilan suci untuk mengasuh pesantren tinggalan Kiai Shiddiq menuntut kedua Shiddiq tersebut mengadakan komitmen bersama. Keputusannya adalah Kiai Abdullah Shiddiq lebih menekuni pengabdian di NU Jawa Timur, sedangkan Kiai Ahmad Shiddiq mengasuh pondok pesantrennya.
Kecerdasan dan kepiawaiannya berpidato menjadikan Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat dekat hubungannya dengan Kiai Wahid Hasyim. Bahkan ketika Kiai Wahid Hasyim memegang jabatan Ketua MIAI, Ketua NU dan Menteri Agama, Kiai Ahmad juga yang dipercaya sebagai sekretaris pribadinya. Bagi Kiai Ahmad Siddiq tidak hanya ilmu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diterima, tetapi juga ilmu dan bimbingan Kiai Wahid Hasyim direnungkannya secara mendalam. Suatu pengalaman yang sangat langka bagi seorang santri. Ketokohan Kiai Ahmad terbaca masyarakat saat menyelesaikan belajar di Pondok Tebu Ireng. Kiai Ahmad Siddiq muda mulai aktif di GPII, Gabungan Pemuda Islam Indonesia, Jember. Karirnya di GPII melejit sampai di kepengurusan tingkat Jawa Timur. Pada pemilu 1955, Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Perjuangan Kiai Ahmad dalam mempertahankan kemerdekaan 45 dimulai dengan jabatannya sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Jember bersama Latif Pani PNI, P. Siahaan PBI dan Nasaruddin Latif Masumi. Pada saat itu bupati dijabat oleh Sudarman, patihnya Raden Sunarto dan Noto Hadinegoro sebagai sekretaris bupati. Selain itu, Kiai Ahmad juga berjuang di pasukan Mujahidin P3R pada tahun 1947. Saat itu Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Belanda merasa kesulitan membasmi P3R karena anggotanya adalah para kiai. Agresi tersebut kemudian menimbulkan bencana kecaman internasional terhadap Belanda sehingga muncullah perundingan Renville. Kiai Haji Ahmad Siddiq termasuk ulama yang berpandangan moderat dan unik sebagai tokoh NU dan kiai. Ia tidak hanya alim tetapi juga memiliki apresiasi seni yang mengagumkan. Ia tidak hanya menyukai suara Ummi Kulsum, bahkan juga suka suara musik rock seperti dilantunkan Michael Jackson. Manusia itu memiliki rasa keindahan dan seni sebagai salah satu jenis kegiatan manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan penilaian agama Islam. Oleh karena itu, apresiasi seni hendaknya ditingkatkan mutunya. Apresiasi seni itu harus diutamakan mutu dari seni yang hanya mengandung keindahan menuju seni yang mengandung kesempurnaan, lalu menuju seni yang mengandung keagungan, kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selanjutnya, Kiai Ahmad memberikan penjelasan sebagai berikut. Seni itu sebaiknya: 1. Ada seni yang diutamakan seperti sastra dan kaligrafi. 2. Ada seni yang dianjurkan seperti irama lagu dan seni suara. 3. Ada seni yang dibatasi seperti seni tari. 4. Ada seni yang dihindari seperti pemahaman patung dan seni yang merangsang nafsu. Dalam memberikan nama untuk anak-anaknya, Kiai Ahmad senantiasa mengkaitkan calon nama yang bernuansa seni dengan pengabdian atau peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran putranya yang lahir bersamaan dengan karirnya sebagai anggota DPR gotong royong, yaitu Muhammad Balia Firjaun Balaman. Demikian juga Ken Ismi Asyati Afrik Rozana lahir bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika. Demikian biografi lengkap tentang Kiai Haji Ahmad Siddiq. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.